Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sering mikir ya, teknologi itu lahirnya dari lab science canggih atau rumus matematika yang jelimet gitu. Iya, seringnya gitu kan pandangannya? Tapi gimana kalau ada cara berpikir lain? Sebuah metode yang jauh lebih tua, yang bikin manusia bisa bangun katakanlah katedral megah gitu, jauh sebelum ada kalkulus atau komputer. Menarik itu. Hari ini kita bakal kupas nih wawasan dari buku The Things We Make. Kita mau ungkap apa yang disebut metode rekayasa yang kayaknya agak tersembunyi ini. Oke, Jadi misi kita, paham proses kreatif pemecahan masalah ini, yang seringnya jalan dengan info nggak lengkap, terus ngandelin aturan praktis. Dari abad pertengahan sampai penemuan modern kita lihat nanti. Ya, dan paham metode ini tuh penting banget loh. Bukan cuma buat apresiasi insinyur aja, tapi ini kunci ngerti gimana teknologi berkembang, batasannya apa, terus gimana kita bisa lebih bijak gitu pakainya. Setuju. Ini bukan sekedar sejarah, tapi fondasi cara kita mikir soal teknologi yang ada di sekitar Anda sekarang. Oke, kita mulai dari contoh klasik ya. Katedral gotik kayak Scientist Chapel di Paris itu. Bayangin deh, kota abad pertengahan yang mungkin agak seramut ya, terus tiba-tiba ada bangunan batu setinggi itu, teratur banget. Iya, iya. Siapa coba yang bikin? Jelas bukan insinyur kayak zaman sekarang yang pakai komputer gitu kan? Nah, pusatnya itu ada di sosok head mason, kepala tukang batu. Dia ini bukan mandor biasa loh. Oh ya? Gimana tuh? Perannya tuh gabungan. Kayak insinyur, arsitek, manajer logistik material, kontraktor, sekaligus pengawas konstruksi. Satu orang. Dia ngelola ratusan pekerja di lokasi. Sibuk, tapi terarah. Yang bikin saya agak kaget nih. Katanya mereka kerja tanpa hitungan matematis canggih. Betul. Banyak yang mungkin malah nggak bisa baca tulis atau ngitung dasar. Ukuran kaki aja katanya beda-beda tiap daerah. Tapi kok hasilnya bisa luar biasa gitu ya? Megah, kokoh. Gimana caranya? Rahasianya itu ada di tracing room. Semacam ruang gambar gitulah. Ruang gambar. Iya. Di sana, si kepala tukang batu ini modalnya cuma jangka, penggaris lurus, sama tali. Dia gambar bentuk detail tiap batu di papan kayu. Terus desain utuhnya? Nah, itu ada di kepalanya dia. Kayak puzzle 3 dimensi raksasa. Dia harus pastiin semuanya nyambung, pas. Mereka juga inovatif kan soal strukturnya, kayak pakai lengkungan runcing, pointed arch itu. Betul, itu adopsi dari arsitektur Islam. Itu bikin langit-langit bisa tinggi banget, tanpa bikin bangunannya jadi lebar. Beda sama lengkungan setengah lingkaran Romawi. Nah, terus gimana mereka nentukan misalnya tebel dindingnya? Kan krusial tuh. Nah, ini intinya. Mereka pakai aturan praktis sederhana. Ada namanya trik tali. Trik tali? Gimana tuh? Gini, pertama, bentangin tali ngikutin lengkungan di gambar. Dari dinding ke puncak terus ke dinding seberang. Potong talinya sepanjang itu. Oke. Terus, lipat talinya jadi 3 bagian sama panjang. Tandain lipatannya. Balikin lagi talinya ke gambar. Tandain 2 titik kunci dekat puncak pakai tanda lipatan tadi. Terus, talik lurus sepertiga bagian bawah tali dari titik tanda tadi ke dasar dinding. Nah, panjang tali lurus inilah yang langsung nentuin lebar dinding penyangga yang stabil. Wah, tanpa kalkulasi sama sekali. Sama sekali nggak pakai. Aturan ini tuh ditemuin di catatan Santa Chapelle sama Katedral Girona. Padahal beda 150 tahun dan ratusan mil jauhnya. Kayak resep rahasia gitu ya, yang diwarisin turun-temurun. Tapi apakah aturannya? Gimana kalau kualitas batunya beda? Justru itu pinternya. Mereka adaptif banget. Kalau batunya bagus, kualitasnya tinggi, dindingnya bisa dibikin lebih tipis dikit. Oh, Tapi kalau batunya agak rapuh, ya ditambah tebelnya. Mereka tuh ngamatin terus selama bangun. Nyari retakan halus di mortar, itu tanda ada tekanan. Kalau ada, ya diperkuat. jadi nggak asal ikut aturan ya? Enggak dong, inilah inti metode rekayasa paling dasar. Pakai aturan praktis buat mecahin masalah dengan info yang nggak lengkap. Mereka nyetel sama kondisi nyata di lapangan. Aturan praktis, istilah kerennya heuristik gitu ya. Kedengarannya kayak pakai feeling atau kira-kira aja. Entahlah, biar dapat solusi yang cukup oke dengan cepat. Banyak bahasa punya istilahnya loh. Oh ya, Di Prancis ada le pif, artinya hidung. Di Jerman, Faustregel, kepalan tangan. Mungkin maksudnya sesuatu yang bisa dipegang atau dikira-kira kasar gitu. Hahaha, masuk akal juga. Ciri utamanya yaitu hemat waktu
Ningkatin peluang sukses, tapi nggak jamin 100%. Kadang bisa tabrakan sama aturan praktis lain, dan tergantung banget sama konteksnya, nggak bisa digeneralisir. Contohnya mungkin kayak main catur. Ada aturan kuasai pusat papan. Itu kan nyederhanain strategi, biasanya sih bagus. Tapi ya nggak selalu, kadang harus melanggar aturan itu buat langkah lain kan. Tepat, contoh bagus itu. Nah, kepala tukang batu tadi pakai trik talinya buat hemat waktu. Kan nggak perlu belajar matematika rumit. Dia juga cukup yakin berhasil, karena itu pengalaman ribuan tahun. Ifik buat arsitektur batu gotik. Anda nggak bisa pakai trik tali buat bangun gedung pencakar langit baja zaman sekarang. Jelas beda ya. Jadi metode rekayasa ini tuh bukan versi primitif dari metode modern, bukan prarekayasa. Itu metode yang sempurna buat konteksnya waktu itu. Sains kan nyari kebenaran universal. Rekayasa itu nyari solusi praktis buat masalah spesifik di dunia nyata. Jadi lebih kayak sikap atau filosofi mecahin masalah. Sikap pemecahan masalah. Menarik. Coba kita lihat contoh lain deh. Cincin O. Benda karet kecil yang ada di mana-mana, tapi kita jarang ngeh ya. Sampai tragedi Challenger itu ya. Iya. Penemunya, Niels Christensen, katanya butuh 40 tahun mikirin itu. Kok lama banget ya buat benda sekecil itu? Ceritanya emang panjang dan nunjukin kegigihan sih. Christensen ini insinyur Denmark berbakat. Dia terobsesi gitu cari rem yang aman setelah lihat kecelakaan tram listrik di Chicago. Remnya gagal pas listrik padam. Ngeri juga ya. Terus? Solusi awalnya rumit banget. Sistem pneumatik, pakai katup-katup kompleks buat nyimpen tekanan udara. Lalu gimana ceritanya sampai ke cincin O yang simple itu? Nah, puluhan tahun kemudian nih, dia masih aja mikirin cara nyegel silinder pneumatik itu biar lebih oke. Dia coba pakai cincin karet sintetis baru, tapi kok cepet aus? Gagal lagi. Gagal. Terus, mungkin iseng atau penasaran ya, dia coba bikin alur di pistonnya, terus masukin cincin karet ke situ. Dicoba, gagal juga. Tapi dia nggak nyerah. Dia terus coba ngubah-ngubah dimensi alurnya itu, sedikit demi sedikit. Ah, ini lagi nih trial and error. Kayak tukang batu tadi yang ngamatin retakan mortar ya. Persis. Akhirnya dia nemu aturan praktis baru. Lebar alurnya itu harus 1,5 kali radius si cincin O. Hasilnya, wah luar biasa. Segelnya tahan jutaan siklus, nggak bocor sama sekali. Keren. Tapi dia paham nggak kenapa bisa gitu? Nah, anehnya, Christensen itu nggak sepenuhnya paham kenapa kok bisa berhasil. Dia ngira karetnya jadi lebih kuat, kayak otot gitu. Padahal salah. Hah? Salah? Terus penjelasan benernya gimana? Penjelasan ilmiahnya soal lapisan pelumas tipis gitu, karena cincinnya agak sedikit bergulir pas bergerak, itu baru ketemu bertahun-tahun kemudian pakai teknik fotografi canggih. Wah, jadi dia nemu solusi hebat tanpa paham teorinya secara utuh ya? Begitulah rekayasa sering bekerja. Jadi kisah Christensen ini kayaknya nyempurnain pemahaman kita ya. Dia ingin mengubah sesuatu, yaitu mencegah rem gagal. Pakai sumber daya yang ada, yaitu karet sintetis baru. Dalam situasi yang kurang dipahami, karena dia nggak tahu persis kenapa berhasil. Pakai aturan praktis temuannya sendiri soal dimensi alur 1,5 X radius itu. Tepat sekali. Ini bawa kita ke definisi metode rekayasa yang lebih kaya ya. Memecahkan masalah pakai aturan praktis yang hasilin perubahan terbaik dalam situasi yang kurang dipahami dengan sumber daya yang ada. Ada unsur optimasi, terbaik, ketidakpastian, sama batasan sumber daya di situ. Kata terbaik ini nih yang bikin penasaran. Terbaik menurut siapa? Atau apa standarnya? Apa ada terbaik yang absolut gitu dalam rekayasa? Wah, jarang banget ada yang absolut. Hampir selalu relatif. Contoh bagus itu desainer industri Henry Dreyfuss. Dia nggak ngejar proporsi ideal kayak manusia Vitruviannya Da Vinci. Terus dia gimana? Dia malah bikin Joe dan Josephine, semacam representasi pria dan wanita Amerika rata-rata berdasarkan data ukuran tubuh ribuan orang beneran. Data antropometri namanya. Data statistik gitu ya? Buat apa tuh? Ya, buat ngerancang produk yang pas dan nyaman buat orang sungguhan. Kayak traktor John Deere yang ergonomis, gagang telepon model 302 yang ikonik, bentuknya kan ngikutin kontur wajah, itu berdasarkan pengukuran 2000 wajah loh. Atau termostat bulat Honeywell yang enak digenggam. Oh, jadi terbaik di sini maksudnya yang paling pas buat penggunanya ya, dalam batasan desain yang ada. Betul. Relatif terhadap pengguna dan kendala. Berarti terbaik itu sangat tergantung konteks ya? Bisa budaya, material yang ada, atau seberapa mendesak kebutuhannya. Banget. Coba bandingin dua teknologi kuno buat meras cairan nih. Oke.
Di Mesir kuno, buat bikin anggur, itu kan barang mewah ya. Mereka pakai kain linen yang dipilin 5 orang buat meras anggurnya. Kenapa? Cocok, karena tenaga kerja banyak, mereka jago nenun linen. Tapi serat linennya nggak terlalu kuat buat teknik lain. Terus bandingannya? Di Amazon, suku Arawak, mereka mau meres racun dari singkong, itu makanan pokok mereka. Mereka pakai TPT, itu tabung anyaman panjang yang kalau ditarik malah nyempit. Kayak perangkap jari Cina gitu. Cukup dikerjain 1 orang. Kenapa? Cocok, karena tenaga kerja mereka terbatas. Tapi mereka jago banget nganyam, pakai serat tanaman lokal yang kuat. Wah, beda banget pendekatannya ya. Tapi dua-duanya terbaik di konteksnya masing-masing. Persis. Ini nunjukin kalau terbaik itu seringkali lahir dari budaya setempat. Tapi ada sisi lainnya juga. Sisi lain apa tuh? Teknologi itu nggak netral. Dia bisa bawa bias dari penciptanya. Maksudnya gimana tuh bias? Contohnya banyak. Dummy buat uji tabrak mobil, itu kan lama banget standarnya pakai ukuran tubuh pria dewasa rata-rata. Terus suhu standar kantor, seringnya lebih nyaman buat metabolisme pria. Oh iya juga ya. Distribusi toilet umum, pengenalan suara yang kadang lebih susah ngenalin suara perempuan atau aksen tertentu, bahkan hasil pencarian Google buat black girls dulu pernah bermasalah. Controller game juga sering didesain buat tangan pria. Kenapa bisa gitu? Seringkali karena kurangnya keragaman di profesi rekayasa itu sendiri. Perspektifnya jadi sempit, nggak mewakili semua calon pengguna produknya. Ada contoh lain soal bias ini di teknologi? Mungkin yang lebih teknis? Fotografi warna. Ada 2 pendekatan yang kontras banget. Akhir abad 19, ada Gabriel Lippmann. Metodenya berbasis fisika murni, soal refraksi cahaya, tanpa pewarna. Warnanya super akurat. Dia sampai dapat Nobel Fisika loh. Wah hebat dong. Tapi kok kita nggak pakai metodenya dia? Nah, itu dia. Metodenya nggak praktis sama sekali. Susah ngelihat hasilnya, harus dari sudut tertentu, pakai merkuri lagi, beracun. Terus waktu exposure-nya lama banget, gagal total secara komersial. Lalu lawannya, Kodachrome ya? Betul, Kodachrome itu abad ke-20, metodenya nggak langsung pakai 3 lapisan emulsi pekawarna plus pewarna kimia. Akurasi warnanya kalah jauh sama Lippmann, Tapi kok malah Kodachrome yang sukses besar? karena gampang banget dipakainya sama konsumen. Slogannya kan, Anda tekan tombolnya, sisanya kami urus. Proses kimianya rumit, tapi itu urusan Kodak di lab mereka. Suksesnya karena sesuai nilai budaya waktu itu, kenyamanan dan kecepatan. Terbaik di sini jadi yang paling nyaman dan praktis, bukan yang paling akurat secara saintifik. Menarik banget ya, gimana definisi terbaik bisa geser gitu. Tapi Kodachrome ada biasnya juga kan? Nah, itu dia. Kodachrome itu dioptimalkan buat kulit Kaukasia yang cenderung pucat. Ada kartu Shirley sebagai patokan warnanya. Akibatnya, Jelek banget buat nangkep warna kulit gelap atau nuansa coklat dan kayu. Standar kecantikan jadi ikut kebentuk sama teknologi ini. waduh, terus solusinya gimana dong? Biar teknologi nggak bias. Ya, keragaman. Perlu lebih banyak perspektif dalam tim desain dan rekayasa, biar solusi yang dihasilkan lebih baik buat semua orang. Ada contoh positifnya? Ada, Georgiana Terry. Dia merancang ulang sepeda khusus buat wanita, dia pakai data antropometri wanita, karena proporsi tubuh wanita kan bahu yang sering dialami pesepeda wanita. Sukses karena dia memenuhi kebutuhan yang selama ini diabaikan. Oke, jadi keragaman itu kunci ya. Balik lagi ke soal insinyur yang sering maju tanpa pemahaman penuh, kayak sepeda tadi. Iya, persis. Sepeda itu kan kendaraan paling efisien ya. Tapi sampai sekarang, kita tuh udah 100% yakin kenapa dia bisa stabil pas jalan. Ada teori efek giroskopik, ada efek trailcaster, tapi kayaknya campuran kompleks dari banyak hal. Tapi kan kita tetap bisa ngerancang dan naikin sepeda kan? Bener juga, nggak perlu nunggu fisika sepedanya bener-bener terpecahkan ya. Insinyur nggak bisa nunggu sains jadi sempurna, ada urgensi. Kayak aliran turbulen air dari keran juga gitu kan, yang tadinya mulus lurus, terus tiba-tiba jadi bergolak acak juga. Yes. Katanya itu masalah besar di fisika ya? Banget. Transisi dari laminar ke turbulen itu salah satu teka-teki terbesar. Tapi insinyur harus bisa ngendaliin itu. Buat nyampur obat, buat mesin mobil biar efisien, buat desain sayap pesawat. Terus gimana cara insinyur ngakalinnya kalau teorinya belum jelas? Contohnya Osborne Reynolds di abad 19. Dia nggak nyari teori fundamentalnya dulu, dia pakai visualisasi. Dia alirin pewarna ke dalam air yang ngalir di pipa kaca, terus diamati aja apa yang terjadi. Cuma diamati. Iya. Dari pengamatan itu dia nemu hubungan, namanya jadi angka Reynolds. Itu hubungan antara kekentalan fluida, laju alirnya, sama diameter pipanya. Angka ini bisa memprediksi kapan aliran bakal jadi turbulen.
Pendekatannya fenomenologis. Cuma deskripsiin apa yang terjadi, bukan mengapa. Tapi itu udah cukup buat bikin desain praktis. Jadi lagi-lagi solusi praktis didahulukan ya karena ada kebutuhan mendesak. Harus menari dengan ketidakpastian. Kayak di jaringan komputer awal-awal dulu mungkin ya. Kan ada persaingan ketat tuh antara Ethernet sama token ring. Nah iya, itu dua cara yang beda banget buat ngadepin masalah data yang tabrakan di jaringan. Istilahnya kolusi. Gimana bedanya? Ethernet yang dibikin Bob Metcalfe itu pendekatannya probabilistik, agak untung-untungan. Komputer dengerin dulu jalurnya kosong apa enggak. Kalau kosong, kirim data. Kalau ternyata tabrakan sama data lain, ya udah dua-duanya mundur, nunggu waktu acak, terus coba kirim lagi. Kayak agak kacau gitu ya kedengarannya. Iya, agak kacau tapi terdesentralisasi. Nah, kalau IBM dengan token ringnya, itu pendekatannya deterministik. Teratur banget. Ada token, kayak tongkat estafet gitu muter di jaringan. Komputer cuma boleh kirim data kalau lagi pegang token itu. Jadi nggak mungkin tabrakan. Kontrolnya totalitar gitulah. Mana yang lebih bagus awalnya? Awalnya token ring lebih disukai klien korporat besar. Kan IBM kuat, terus manajemen IT-nya kelihatan lebih gampang. Kabelnya juga lebih fleksibel katanya. Tapi akhirnya Ethernet yang lebih adaptif dan mungkin lebih murah juga ya, yang menang. Dua cara valid ngatasin ketidakpastian jaringan pada masanya. Selain ketidakpastian, sumber daya juga jadi batasan gede banget kan buat rekayasa. Material misalnya. Jelas, itu batasan paling dasar mungkin ya. Contoh kuno yang keren banget itu kelek. Rakit sekali pakai di Mesopotamia kuno. Kelek. Gimana tuh ceritanya? Ada pejabat namanya Sitkum Lanasi. Dia perlu kirim anggur buat Raja Mari. Masalahnya, harus lewat sungai Efrat yang arusnya deras, banyak batu, plus ada bandit. Bahaya. Terus solusinya? Dia bikin rakit dari kayu lokal yang melimpah di hulu sungai. Diikat pakai ranting. Biar ngapung, dipasangin kantong-kantong dari kulit kambing yang digembungin udara. Kulit kambing juga melimpah di sana. Cerdas juga ya. Terus pas sampai tujuan gimana? Nah, ini pinternya lagi. Pas sampai tujuan di hilir, kayunya dijual. Kayu kan langka dan berharga di hilir. Terus kulit kambingnya dikempesin, dibawa pulang lagi pakai keledai. Desain rakitnya itu benar-benar ditentukan sama ketersediaan material, kayu, kulit di hulu. Dan ketiadaan material, kayu di hilir. Serta ketiadaan rute pulang yang aman selain lewat darat. Keren banget mikirnya. Lalu soal sumber daya energi. Saya pernah baca soal jam-jam mekanis yang canggih banget dari dunia Islam abad pertengahan, kayak karyanya Al-Jazari itu. Gimana energi ngaruh ke desain jamnya dia? Oh, Al-Jazari itu emang jenius. Jam lilinnya itu contoh brilian keterkaitan desain sama sumber energi. Jamnya digerakin pakai beban yang jatuh perlahan. Oke, standar kan itu? Tunggu dulu, laju jatuhnya beban itu dikontrol sama lilin yang terbakar. Gimana caranya? Jadi, lilinnya ditaruh di atas semacam plat. Plat ini nyambung ke beban lewat katrol. Bebannya neken lilin ke atas. Nah, pas lilinnya kebakar dan jadi makin pendek, bebannya kan turun tuh. Laju turunnya konstan, ditentuin sama seberapa cepat lilinnya habis kebakar, yang tergantung ukuran lilinnya. Wah, gila. Pinter banget. Jenius kan? Coba bayangin, kalau sumber energinya pakai air atau pegas, desain mekanisme dalam jamnya pasti beda total. Ngubah sumber energi itu biasanya berarti harus desain ulang semua dari nol. Oke, jadi material, energi, terus sumber daya ketiga apa? Mungkin yang nggak terlalu kelihatan. Pengetahuan. Ini luas ya. Bisa pengalaman, aturan praktis warisan kayak tadi, atau keahlian unik seseorang. Contoh modernnya mungkin Yvonne Brill dan mesin roket satelitnya dia, yang dijuluki roket lembut. Yvonne Brill, gimana ceritanya? Dia ini insinyur propulsi roket. Dulu awalnya sempat dilarang masuk sekolah teknik karena dia perempuan loh. Akhirnya dia kerja di RCA. Tantangannya apa waktu itu? Dia harus ngerancang sistem pendorong buat satelit komunikasi. Satelit kan perlu dua jenis dorongan tuh. Dorongan besar buat masuk ke orbit awal, sama dorongan kecil-kecil buat jaga posisi atau station keeping selama bertahun-tahun. Solusi standar waktu itu pakai dua sistem terpisah, jadinya boros massa. Berat. Lalu apa terobosan Brill? Nah, dia pakai pengetahuannya yang dalam banget soal bahan bakar roket. Itu hasil dari kerjaan dia ngitung-ngitung detail yang dulu mungkin dianggap, agak ngebosenin ya. Plus, dia pakai aturan praktis. Mesin makin panas, makin efisien.
Dia pilih bahan bakar hidrazin. Solusinya gimana? Dia bikin satu sistem aja, satu tangki hidrazin yang bisa dialirin ke dua jenis pendorong. Satu pendorong biasa buat dorongan cepat pas awal, satunya lagi pendorong khusus yang ada pemanas listriknya. Ini buat dorongan kecil-kecil yang super efisien buat station keeping. Hasilnya, massa satelit jadi jauh lebih ringan, lebih efisien. Pengetahuannya itu jadi sumber daya kunci di sini. Ini semua benar-benar ngejauhin kita dari mitos penemu tunggal jenius yang sering kita dengar ya. Kayak Thomas Edison sama bola lampu gitu. Padahal kan ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Banget, rumit banget. Sebelum Edison, itu setidaknya ada 20 orang loh yang udah nunjukin lampu pijar. Masalah utamanya sama, filamennya cepet banget kebakar terus putus. Terus peran Edison di mana? Tim Edison di Menlo Park itu emang luar biasa kerjanya. Mereka uji ribuan material buat filamen. Akhirnya nemu benang jahit yang dikarbonisasi, terus bambu yang dikarbonisasi. Itu tahan lebih lama. Tapi itu belum cukup buat produksi massal. Oh, belum cukup. Siapa lagi yang berperan penting? Ada pesaingnya Edison, Hiram Maxim. Dia juga nemuin filamen dari karton karbonisasi. Terus ada Louis Latimer. Dia ini juru gambar Afrika Amerika yang kerja buat Maxim. Latimer ini yang mecahin masalah manufaktur krusial. Masalah apa tuh? Pertama, filamen karbon itu kan rapuh banget ya. Pas proses karbonisasi di cetakan logam, sering patah karena logam sama karbon kan muainya beda pas dipanasin. Solusi Latimer, tiap filamen dibungkus amplop karton pas dikarbonisasi. Simple tapi efektif. Terus masalah kedua? Nyambungin kabel listrik ke filamen yang rapuh itu susah banget. Sering bikin filamennya rusak. Solusi Latimer, dia potong celah kecil di dasar filamen, terus kontak logam pipih dijepit di situ. Lebih andal, nggak perlu skrup atau baut kecil. Metode Latimer ini jadi standar di industri lampu awal. Tanpa dia, produksi massa lampu pijar mungkin jauh lebih lama terwujud. Bahkan filamen bambu atau karbon itu kan belum akhir cerita ya. Gimana ceritanya sampai ke filamen tungsten yang kita pakai di lampu pijar klasik? Katanya itu dulu dianggap mustahil dibikin. Betul. Tungsten itu ideal banget buat filamen karena titik lelehnya tinggi, jadi bisa lebih terang dan efisien. Tapi masalahnya, tungsten itu super getas, rapuh banget. Nggak bisa ditekuk atau ditarik jadi kawat tipis buat filamen. Dianggap impossible lah pokoknya. Terus kok bisa? William Coolidge sama timnya di General Electric, GE, penerus perusahaannya Edison. Mereka butuh kerja keras sekitar 5 tahun. Caranya, kombinasi cerdas antara aturan praktis kuno soal mengerjakan logam, kayak bikin pedang Damaskus gitu, sama sains modern soal struktur kristal logam dan efek kotoran, impurities. Gimana prosesnya? Prosesnya multilangkah yang rumit banget. Melibatkan pemanasan, penekanan pakai cetakan, terus dikerjakan lagi ditempa atau ditarik, berulang-ulang pada suhu yang beda-beda. Tujuannya buat ngubah struktur kristal tungsten biar jadi lebih liat atau ductile, jadi bisa ditarik jadi kawat filamen yang super tipis tanpa putus. Ini benar-benar kerja tim, iterasi, fokus ke manufaktur. Bukan satu momen aha dari jenius tunggal. Cerita yang mirip juga terjadi di LED putih ya. Butuh perjuangan keras buat bikin LED biru yang efisien dulu kan? Iya, Shuji Nakamura di perusahaan kimia kecil di Jepang. Kerja keras belasan tahun sampai akhirnya berhasil bikin LED biru efisien yang bisa diproduksi massal. Itu yang buka jalan buat LED putih. Dia juga dapat Nobel Fisika kan? Lagi-lagi bukan penemuan instan. Jadi mitos penemu tunggal itu sebenarnya agak berbahaya ya, karena nyembunyiin proses rekayasa yang sebenarnya, peran banyak orang, pentingnya manufaktur, dan perbaikan bertahap. Betul, sangat berbahaya. Menciptakan ekspektasi yang nggak realistis soal inovasi, mengabaikan kontribusi banyak pihak, termasuk dari kelompok yang mungkin terpinggirkan, kayak Latimer. Oke, sebagai penutup nih, gimana kalau kita lihat satu contoh lagi yang kayaknya ngerangkum banyak hal? Oven microwave. Cerita populernya kan simple banget tuh. Percy Spencer, permen coklatnya meleleh di saku pas dia berdiri deket radar, terus jreng, dia nemuin oven microwave. Ah iya, cerita yang bagus, gampang diingat, tapi ya terlalu sederhana dan kurang tepat. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan justru nunjukin banget metode rekayasa lagi beraksi. Gimana cerita aslinya? Akarnya itu di Perang Dunia II. Ada alat namanya cavity magnetron. Itu kunci buat bikin radar resolusi tinggi.
Alat ini dibawa dari Inggris ke Amerika Serikat buat diproduksi massal. Nah, Raytheon, tempat si Spencer kerja, jadi salah satu produsen utamanya. Oke, jadi Raytheon jago bikin magnetron. Terus gimana jadi oven? Setelah perang selesai, Raytheon kan perlu produk baru buat konsumen sipil dong. Spencer dan timnya lihat potensi pemanasan dari magnetron ini. Tapi bukan dari permen meleleh ya. Lebih karena pengalaman para insinyur yang suka ngangetin tangan mereka di dekat magnetron aktif buat cari anget. Oh, jadi dari pengalaman praktis ya? Terus tantangannya apa buat bikin oven? Banyak. Gimana caranya bikin pemanasan makanannya merata? Soalnya gelombang mikro itu bisa bikin standing waves. Jadi ada titik panas banget, ada titik dingin. Terus ukurannya harus pas buat dapur rumah tangga. Frekuensinya juga harus sesuai sama yang diizinin pemerintah, FCC di AS, biar nggak ganggu komunikasi lain. Solusinya gimana? Solusi awal buat masalah pemanasan nggak rata itu dari Marvin Bock. Pakai semacam pengaduk atau baling-baling logam muter di dalam oven, mode stirrer, buat nyebarin gelombangnya. Tapi fokus awal Raytheon itu malah bikin oven komersial yang gede dan kuat buat restoran. Namanya Raider Range. Sukses. Gagal total. Gede banget, mahal, butuh daya listrik gede khusus, nggak praktis lah buat dapur restoran sekalipun. Mereka juga coba bikin alat medis pakai teknologi ini buat manasin otot. Gagal juga. Jadi versi awal malah gagal semua. Kapan akhirnya fokus ke oven buat rumah tangga? Nah, baru setelah kegagalan-kegagalan itu, fokusnya geser ke oven konsumen. Tapi sekarang kendala utamanya beda, harga. Harus murah biar orang mau beli. Terus gimana caranya biar murah? Solusinya justru datang dari Jepang. Perusahaan namanya NJRC. Mereka berhasil bikin magnetron yang murah meriah. Kualitasnya ya cukup baik. Nggak sepresisi magnetron Ragar, dayanya juga agak turun kalau udah panas. Tapi intinya, murah dan bisa dicolok ke stop kontak rumah biasa. Inilah yang akhirnya bikin oven microwave sukses di pasaran. Wow, jadi oven microwave yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah versi gagal atau kompromi dari visi awal yang lebih canggih dan ambisius ya? Bisa dibilang gitu. Evolusi teknologi itu emang bukan garis lurus atau pohon yang cabangnya rapi. Lebih mirip jejaring yang rumit, banyak coba-coba, banyak cabang buntu alias kegagalan, terus adaptasi terus-menerus sama berbagai kendala teknis, biaya, regulasi, bahkan budaya. Mitos penemu tunggal itu nyembunyiin semua kekacauan produktif ini. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Memahami metode rekayasa ini pemecahan masalah yang pragmatis, pakai aturan praktis di tengah ketidakpastian, dibatasi sumber daya, dibentuk konteks budaya, dan didorong oleh proses iteratif. Bukan cuma jenius tunggal, kayaknya ngasih kita kacamata baru yang lebih kuat ya. Betul. Kita jadi bisa lihat di balik mitos-mitos itu dan lebih paham gimana sih dunia buatan manusia di sekitar kita ini sebenarnya terbentuk. Pemikiran penutup dari saya mungkin begini. Dengan kita paham bagaimana sesuatu itu dibuat, bukan cuma fokus ke siapa yang katanya menemukannya, mungkin kita bisa jadi lebih bijak ya dalam memilih, memakai, bahkan mengarahkan teknologi yang dampaknya dalam banget ke hidup kita ini. Pertanyaan bagus untuk direnungkan ya. Iya. Mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Apa sih implikasi terbesar buat Anda pribadi setelah melihat teknologi lewat kacamata metode rekayasa ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.